Halo, selamat pagi. Kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita, Habakus, hidupku bagi Kristus. Yuk, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi ini kami mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Tuhan kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pemahaman untuk kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya ya? Kita akan belajar bersama-sama di dalam Yeremia 23 ayat 9 sampai dengan 40. Di sini lumayan cukup panjang, tapi adik-adik bisa perhatikan ayat demi ayatnya secara keseluruhan. Nah, di dalam Yeremia ini kita akan belajar menegur kesalahan orang lain. Tentunya tidak mudah, apalagi jika orang itu adalah rekan atau teman kita sendiri. Nah, dan bahkan seorang yang rohaniwan. Nah, di dalam Yeremia ini, Yeremia harus menyampaikan murka Allah dan penghukumannya kepada yang dijatuhkan kepada para pemimpin agama, yang adalah rekan kerja Yeremia. Mengapa hal ini disampaikan kepada para pemimpin agama? Nah, karena apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sampaikan kepada umat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka bernubuat palsu. Nah, apa yang mereka sampaikan kepada umat hanya menyenangkan hati umat saja, yaitu keinginan daging yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Allah akan menghakimi para hambanya yang jahat, yang sudah mengacau balaukan para kehidupan umat Allah dengan pernyataan dan nubuat palsu. Mereka menyatakan bahwa Allah tidak akan menghukum perbuatan jahat. Mereka menyampaikan hal demikian kepada umat. Nah, sehingga umat dengan kesenangannya sendiri, mereka terus-menerus melakukan kejahatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, akibatnya kehidupan umat menjadi semakin rusak. Mereka hanya memikirkan kesenangan diri mereka. Nah, para nabi ini bukanlah hamba Tuhan sejati, karena mereka tidak pernah menerima firman Tuhan. Apa yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka hanya menyampaikan akan kesenangan, hanya menyampaikan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sehingga berita yang mereka sampaikan adalah nubuat-nubuat palsu, adalah semata-mata rancangan tipu daya untuk menyenangkan umat. Nah, tetapi sebenarnya membinasakan mereka. Nah, oleh karena itu Tuhan mencabut mereka dari posisi nabi. Mereka tidak boleh lagi menyebut sabda Tuhan.
seakan-akan Tuhan berfirman lewat mereka. Nah, penghukuman Allah juga dinyatakan kepada pemimpin-pemimpin jemaat masa sekarang ini, yaitu mereka yang menipu dengan khotbah-khotbah atau pengajaran-pengajaran yang hanya menyenangkan hati umat. Khotbah-khotbah yang isinya hanya janji berkat, hanya sementara dosa tidak disinggung dan kebenaran serta keadilan tidak disampaikan. Nah, ini adalah khotbah yang palsu, yang hanya menyenangkan hati umat. Lebih celaka lagi jika para pemimpin itu justru memanipulasi umat untuk memperkaya diri. Semuanya ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Semuanya ini hanya menyenangkan akan hati umat. Nah, semuanya ini tidak benar menurut firman Tuhan karena tidak sesuai dengan firman. Nah, adik-adik, kita sebagai umat Allah, kita harus meneladani Kristus, Gembala Agung yang memimpin setiap orang yang datang kepadanya, kepada Allah Bapa. Nah, adik-adik, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan padamu Tuhan. Kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan yang terus memimpin kami, menuntun kami, untuk kami boleh terus belajar firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Ajar kami terus Tuhan, untuk kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan meneladani Engkau, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini hai ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati.